warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dici Ramadhani dari Prodi S1 Akuntansi kelas 654. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Novianti dari Prodi S1 Akuntansi kelas 654. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Nicholas Sitorus, Prodi S1 Akuntansi kelas 654. Flowchart siklus penjualan. Siklus penjualan adalah urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur atau penagihan, dan pencatatan penjualan. Siklus penjualan tunai dan kredit. Prosedur penjualan adalah urutan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur atau penagihan, dan pencatatan penjualan. Prosedur penjualan melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan maksud agar penjualan yang terjadi dapat diawasi dengan baik. Penjualan dapat dibagi dua dalam pelaksanaannya, yaitu penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Prosedur penjualan tunai. 1. Prosedur order penjualan. 2. Prosedur penerimaan gas. 3. Prosedur penyerahan barang. 4. Prosedur pencatatan penjualan tunai. 5. Prosedur penyetoran kas ke bank. 6. Prosedur pencatatan penerimaan kas. 7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai. 1. Faktur penjualan. 2. Pita register kas. 3. Credit card slip. 4. Bill of lading. 5. Faktur penjualan COD. 6. Bukti setor bank. 7. Rekap harga pokok. Prosedur penjualan kredit. Pelanggan datang ke perusahaan dan melihat barang yang diinginkan. Setelah pelanggan mendapatkan barang yang diinginkan dan cocok dengan harga yang diajukan, pelanggan mengajukan permohonan kredit. Maka, fungsi penjualan akan memberikan formulir penjualan kredit dan menjelaskan persyaratan untuk mengajukan penjualan kredit. Setelah formulir diisi dan ditandatangani oleh pelanggan, formulir tersebut diserahkan kepada fungsi penjualan kembali beserta data-data yang diperlukan untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah dicek kelengkapannya, fungsi penjualan akan mengirim formulir penjualan kredit dan persyaratan yang diperlukan ke fungsi kredit. Prosedur penjualan kredit. 1. Prosedur penjualan. 2. Prosedur persetujuan kredit. 3. Prosedur pengiriman barang. 4. Prosedur pembuatan faktur. 5. Prosedur akuntansi penjualan kredit. Prosedur pesanan penjualan informasi yang pada umumnya dibutuhkan meliputi 1. Pesanan-pesanan yang belum dapat dipenuhi. 2. Kesanggupan untuk mengirim barang di waktu tertentu. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. 1. Penawaran harga. 2. Order form. 3. Voucher order. 4. Memo. 5. Surat pengantar supplier. 6. Berita acara penerimaan. 7. Delivery order atau surat pengantar atau surat jalan. 8. Surat perintah atau permintaan pengeluaran barang. 9. Invoice atau faktur. 10. Kwitansi. Tujuan siklus penjualan. Tujuan penjualan pada intinya adalah memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya dari transaksi penjualan akan produk yang dihasilkan. Dalam mewujudkan tujuan penjualan ini harus memperhatikan kinerja para penyalur produk seperti distributor, agen, dan lembaga pemasaran lainnya. Peningkatan performa kinerja dari lembaga pemasaran tersebut dalam hal menjaga kualitas barang atau jasa sangat menentukan penjualan akhir.
Berikut ini adalah bagian dari siklus penjualan. Yang pertama itu penjualan secara tunai. Bisa dilihat di bagian kalau penjualan secara tunai itu, penjual itu mengambil barang dari supplier dan dikirim ke customer secara pembayaran langsung atau menggunakan uang tunai. Yang kedua, ini adalah bagian dari siklus penjualan secara kredit. Bisa dilihat di dalam bagian kalau di penjualan kredit itu, pelanggan datang ke perusahaan dan melihat-lihat barang mana yang mereka akan beli. Saat sudah tahu barang mana yang akan mereka beli, maka mereka akan mengajukan harga dan pembayaran pun dilakukan secara kredit. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.